Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridevi Novela Marpaung dengan NIM akhir 20044 rekayasa nilai kelas A. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Value Engineering Study dengan kasus State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lanes PDNE Study. Di sini saya dari kelompok 5 bersama ketiga rekan saya, Kapita, Dwi Marseva, dan G. Cinta Yansi. Untuk substansi bahasan atau pembahasan outline-nya yaitu ada pendahuluan, metodologi, value engineering, evaluasi, rekomendasi, dan kesimpulan. Yang pertama terkait deskripsi proyek, yang mana proyek SR826 ini adalah salah satu jalan raya yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County, yang mana jalur ini memanjang ke selatan utara dari US 1 hingga NW 154 Street dengan jarak sekitar 18 mil. Kemudian SR826 ini menghubungkan selatan Miami-Dade County ke arah utara Miami-Dade County dan berfungsi sebagai rute feeder ke jalan SR826 Timur Barat yang mana merupakan jalan tersibuk di county. SR826 ini juga menyediakan koneksi level system ke Interchange 75, HEFT, SR924, SR874, dan I95. Untuk data umum proyek sendiri, proyek ini merupakan proyek Value Engineering for Transportation Improvement State Route 826, yang mana pemiliknya itu the Florida Department of Transportation atau FDOT, konsultan VA-nya PMA Consultants LLC, waktu studi VE-nya 14 sampai 18 Mei 2012. Latar belakangnya jalur SR826 merupakan salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami-Dade County. Dan tujuan studi ini adalah untuk menambahkan dua jalur ekspres pada setiap arah di setiap arah sepanjang tengah koridor. Tujuan penambahan jalur untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan menyediakan tambahan jalur alternatif koridor SR826. Tujuan value engineering pada proyek ini sendiri yaitu dalam rangka meningkatkan capital cost, constructability, kemudahan perawatan lalu lintas, meningkatkan fungsi dasar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, memberikan ringkasan kondisi existing, mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknis, lingkungan, dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Untuk kendala dalam value engineering pada proyek ini sendiri, yang pertama tidak ada hak jalan tambahan. Yang kedua bersinggungan dengan sumber gas alam. Yang ketiga koneksi di setiap ujungnya. Tidak ada peningkatan kapasitas pada persimpangan. Kemudian jalan layang NW 103 Street, jalan layang NW 25 Street, jadwal yang padat. Untuk di gambar ini bisa kita lihat untuk letak maupun peta lokasi proyek SR826. Kemudian dengan membangun proyek ini, FDOT atau sebagai ownernya akan mengatasi kekurangan kapasitas akibat proyeksi volume lalu lintas di masa depan dan meningkatkan waktu tanggap darurat di county. Proyek ini juga akan meningkatkan konektivitas dan operasi di wilayah tersebut serta meningkatkan rute evakuasi. Kemudian ini untuk perkiraan biaya awal SR826 Management-nya dengan total sekitar 291.947.433 rupiah dolar. Hasil studi value engineering. Yang pertama, tim PE awalnya menghasilkan 31 dan 9 ide yang ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana kerja PE. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Objek evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide dengan pencapaian yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi untuk meningkatkan operasinya. Nah, dalam proses ini disepakati bahwa tim memiliki berbagai ide untuk semua lokasi, tapi ide-ide tertentu yang memiliki potensi peningkatan nilai terbesar
dibawa ke depan untuk pengembangan lebih lanjut. Tim VE akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Tindakan manajemen pada setiap rekomendasi yang diambil pada rapat resolusi berikutnya akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel, yang mana di tabel tersebut terdapat kolom yang namanya manajemen action. Manajer proyek F. harus memastikan bahwa semua rekomendasi yang diterima dilaksanakan dan semua tindakan yang tertunda diselesaikan untuk dimasukkan dalam desain proyek. Kemudian rekomendasi dalam tabel ini nantinya menunjukkan biaya awal yang diantisipasi, biaya operasi, pemeliharaan, biaya masa depan, dan biaya siklus hidup atau LCC dari rekomendasi yang diusulkan. Biaya siklus hidup nilai sekarang atau present worth juga termasuk biaya awal dan biaya lain yang disebutkan. Penerimaan rekomendasi ini akan meningkatkan nilai dan dimasukkan ke dalam desain fasilitas. Rekomendasi tampaknya menjadi cara yang paling hemat biaya untuk fungsi yang diperlukan. Tabel yang disebutkan tadi terdapat pada layar, yang mana untuk setiap rekomendasi terdapat keterangan manajemen action-nya, yang mana NA artinya not accepted dan A artinya accepted. Kemudian tertera juga potential cost savings-nya atau value added-nya. Untuk workshop ini sendiri terdapat beberapa peserta, yang mana tujuan dari workshop ini untuk meninjau kembali dan menjelaskan agenda pengembangan value engineering. Berikut nama-nama peserta ataupun partisipannya, beserta role ataupun perannya. Metodologi value engineering. Pada bagian ini akan menjelaskan prosedur analisis nilai yang digunakan selama studi value engineering. Pendekatan sistematis digunakan dalam studi VE, dan prosedur utama yang terlibat diatur menjadi 3 bagian yang berbeda. Di antaranya yang pertama ada pre-study preparations, yang kedua BA workshop study, dan yang ketiga post-study. Yang pertama itu terkait pre-study preparations, itu terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, kemudian untuk review dokumen, pengumpulan informasi latar belakang yang diperlukan, serta penyusunan data proyek menjadi model. Kemudian yang kedua terkait VE workshop study, yang mana selama workshop ini selalu mengikuti rencana kerja dari VE. Rencana kerja ini memandu pencarian area bernilai tinggi dalam proyek dan mencakup prosedur untuk mengembangkan solusi alternatif untuk dipertimbangkan sementara. Dalam VE workshop study ini mencakup fase-fase. Yang pertama, fase pengumpulan informasi, yang mana manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain. Kemudian yang kedua, fase identifikasi fungsi dan analisis nilai, yang mana pada fase ini kita bisa membuat diagram fase yang bisa menampilkan hubungan fungsi. Kemudian yang ketiga ada fase kreatif, yang mana pada fase ini penilaian ide dibatasi. Nah, untuk memastikan hal berupa kritikan tidak menghambat kreativitas. Di fase ini tim VM mencari sebanyak-banyaknya ide. Yang keempat, ada fase evaluasi. Di sini tim VM mengevaluasi dan menilai ide-ide yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, ada fase pengembangan. Yang mana selama fase ini, setiap ide yang berperingkat tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Yang terakhir, post study. Di post study ini ada beberapa fase juga. Yang pertama, fase presentasi dan pelaporan, yang mana di sini untuk presentasi ide-ide pada hari terakhir studi VE, kemudian laporan akhir, itu penerimaan ataupun penolakan ide yang dijelaskan dalam bentuk laporan dan harus disetujui dan ditinjau oleh FDAT atau owner. Kemudian yang ketiga ada fase pelaksanaan, yang mana bentuknya itu adalah sebuah implementasi rekomendasi VE yang terdapat di dalam laporan akhir, yang merupakan peningkatan ide yang didapatkan pada tahapan BA workshop study menjadi rancangan solusi. Berikut merupakan analisis fungsi yang berbentuk diagram fase, yang mana analisis fungsi ini disiapkan untuk meningkatkan atau menentukan fungsi dasar dari keseluruhan proyek dan setiap area yang ditunjukkan dalam model biaya. Pada layar kita bisa lihat critical path-nya dimulai dari lower order uh, hingga basic function atau fungsi basic, dan yang terakhir the higher order atau fungsi tertingginya. Dari kanan ke kiri itu bagaimana, dan dari kanan
Dari kiri ke kanan bagaimana, dari kanan ke kiri mengapa. Dan pada diagram fase ini juga bisa kita lihat ada desain objektifnya, atau fungsi desainnya, atau estetikanya, dan di sebelah kanan atas ini adalah all the time functionnya, atau fungsi sepanjang masanya. Kemudian tim studi menggunakan kriteria ekonomi untuk evaluasi dengan informasi dari Long Range Estimate atau LRE konsultan PDNI pada 29 Februari 2012, yang mana untuk mengukurkan biaya dengan cara perbandingan biaya yang terkait dengan alternatif berdasarkan biaya siklus hidup total dan nilai pekerjaan saat ini yang telah didiskon. Tahun analisisnya 2012, kehidupan perencanaan ekonomi 30 tahun mulai dari tahun 2014, bunganya 5% dan inflasi atau eskalasinya 3%. Perkiraan biaya L digunakan oleh tim untuk elemen konstruksi utama dan dikembangkan oleh URS dari tim penaksir hak jalan. Kita masuk ke bahasan evaluasi. Pada pada fase kreatif muncul ide untuk dilakukan dengan cara brainstorming. Nah, ide-ide yang muncul kemudian didiskusikan dan dievaluasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama tim PE. Pada kriteria ini ada 9 yang digunakan untuk evaluasi, diantaranya biaya modal, kemudahan konstruksi, perawatan di masa mendatang, dampak pada penjadwalan, operasi lalu lintas, pemeliharaan atau kontrol lalu lintas, membutuhkan variasi atau pengecualian, memenuhi kebutuhan di masa mendatang, ataupun yang terakhir ada dukungan publik. Untuk setiap kriteria ini, atau ke-9 kriteria ini, diberi bobot nilai antara angka 1 sampai 9, dengan bobot angka 1 untuk kriteria yang paling kurang penting, dan bobot angka 9 untuk kriteria yang paling penting. Pada tabel ini bisa kita lihat, untuk setiap kriterianya sudah didefinisikan berdasarkan kriteria yang paling kurang penting, atau dengan angka 1, dan bobot dengan angka 9 untuk kriteria yang paling penting. Setelah menentukan kriteria tadi, ide-ide yang sudah ditemukan dari fase kreatif kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Cara penilaiannya yaitu untuk masing-masing ide didiskusikan dan diberi bobot nilai antara angka 1 sampai 5 untuk setiap kriterianya, dengan bobot angka 1 untuk yang kurang menguntungkan dan bobot angka 5 untuk yang paling menguntungkan. Untuk berikut ini tersaji tabel hasil penilaian ide-ide yang telah dievaluasi. Ide dengan nilai sama atau lebih besar dari konsep desain awal dinilai cukup untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Ide di dalam tabel dengan garis coretan berarti ide tersebut tidak dikembangkan karena bercampur dengan ide lain, tidak layak, maupun memang tidak dipertimbangkan lagi karena suatu alasan. Nah, selama proses evaluasi, tim PM mendefinisikan ulang beberapa ide kreatif untuk ditetapkan sebagai saran desain. Ide yang menjadi saran desain untuk tinjauan titik tengah ditetapkan sebagai DS atau Design Suggestion pada tabel lembar kerja evaluasi. Berikut kita bisa lihat ada 9 Design Suggestion yang telah didefinisikan oleh tim PM. Kembali kepada ide tadi, setelah dilakukan penilaian, kemudian dilakukan perhitungan nilai total masing-masing. Nah, nilai cara nilai total ini didapatkan yaitu dengan mengalihkan nilai ide pada tabel kriteria atau dengan nilai bobot eh, pada tabel untuk masing-masing kriteria, kemudian dijumlahkan untuk setiap idenya. Nah, hasil nilai total ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian rekomendasi yang ditampilkan merupakan gagasan-gagasan yang disusun tim studi PE yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim PE dan konsep asli perancang. Gagasan-gagasan ini terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, serta evaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Tim studi dan pemimpin tidak menjamin kelayakan rekomendasi ini atau kelayakan implementasinya.
Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab desainer sesuai dengan pemiliknya untuk mengeksplorasi kelayakan teknis dan membuat keputusan untuk implementasi. Rekomendasi yang pertama yaitu ide nomor 6, yaitu memperhitungkan penggunaan lajur 4+1 dengan bahu jalan pada jalur yang dikelola setiap arah. Alternatif yang dipilih, alternatif dokumen PDNI menunjukkan 2 managed lanes dan 4 lajur umum selebar 11 feet dengan rentang lebar median 12 feet. Nah, alternatif dari PE itu sendiri yaitu dapat mengimplementasikan managed lanes tunggal 11 feet dan dilanjutkan bahu jalan 12 feet dari State Road 826 ke utara dari persimpangan interchange 75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan, delineator, dan infrastruktur tol. Dengan beberapa keuntungan diantaranya biaya awal yang rendah, dampak operasional lebih sedikit, menyediakan aliran pendapatan awal, mengurangi dampak ke rekonstruksi jalan interchange 75, serta manfaatkan infrastruktur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat. Kemudian pemeliharaan delineator bisa bermasalah. Untuk pendapatan potensialnya sendiri itu kurang lebih ada di 5,36 juta dolar. Untuk rekomendasi yang kedua itu ada rekomendasi dari ide nomor 13, yaitu dari jalan NW 36 hingga NW 58, susun kembali jalur utama arah utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Alternatif yang dipilih itu alternatif dokumen PDNI, yang mana menunjukkan pelebaran kecil SR826 baik dalam arah NB dan SB dari jalan NW 36 ke jalan NW 58 karena kendala right of way atau RW di kedua sisi. Alternatif dari VE sendiri yaitu jika pemerintah tidak menentukan right of way di sepanjang sisi timur NBSR 826, maka perataan center line dapat digeser sekitar 6 feet ke timur untuk mendapatkan bahu jalan sepanjang 12 feet ke arah SB. Dinding penghalang luar NB yang diusulkan dalam PDNI akan digeser 10 kaki ke timur yang akan mengakomodasi pergeseran pelurusan center line 6 feet ditambah 4 feet lainnya untuk juga meningkatkan bahu jalan menjadi 12 feet di bagian NB. Beberapa keuntungannya diantaranya meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 feet, operasi lalu lintas meningkat, tanggap darurat akan meningkat signifikan, adanya pendapatan tambahan. Kemudian untuk kerugiannya peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, serta maintenance, konstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran, rekonstruksi dinding median akan mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan. Pendapatan potensialnya itu 1.282.000 dolar. Untuk rekomendasi ketiga nomor 16 itu pada persimpangan atau interchange 75, pelurusan center line harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10 sampai 12 kaki. Alternatif yang dipilih, flyover 2 arah dari interchange 75 ke SR 826 SB dan NB, satu jalur di setiap arah, diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi SR 826. Agar tidak mengaruhi jalan lingkar yang ada, kanal akan dipersempit dan dinding akan ditambahkan di sepanjang 2 tepi kanal. Hasil akhirnya dari jembatan layang I-75 di sepanjang median SR 826, berkurangnya lebar bahu bagian dalam di kedua arah hanya menjadi 4 feet. Nah, alternatif VA-nya itu mengubah kanal menjadi gorong-gorong dan menggeser jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk menambah bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Keuntungannya itu meningkatkan lebar bahu dari 4 feet menjadi 10-12 feet di semua area lalu lintas. Operasi lalu lintas akan sangat meningkat serta pendapatan tambahan. Untuk kerugiannya akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dan dapat mempengaruhi perizinan. Nilai tambah potensialnya itu di 3.428.000 dolar. Untuk rekomendasi berikutnya itu dari nomor 19,
antara Jalan NW 74 dan Jalan Okeechobee, perluasan selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 feet dengan meluruskan kembali jalan masuk di Jalan Okeechobee. Alternatif yang dipilih dari dokumen PDNI yaitu menunjukkan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 feet untuk manage lens ke selatan dari utara NW 74 Street ke selatan Okeechobee Road. Alternatif VA-nya memperluas 8 feet ke barat untuk membuat bahu jalan menjadi 12 feet. Jalan di Okeechobee Road ke SR 826 SB perlu dimodif seperti yang ditunjukkan pada grafik. Keuntungan meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 feet menjadi 12 feet, memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Bahu jalan sepanjang 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Kemudian untuk kerugiannya sendiri terjadi peningkatan biaya serta peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Nilai tambah potensialnya itu ada di 7.632.000 dolar. Kemudian rekomendasi berikutnya, rekomendasi nomor 22, yaitu pada seksi 5 dibuat crown dan stripping sepanjang 11 feet untuk menghindari dampak pengerjaan ulang. Juga perpanjangan jalur ke utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Alternatif yang dipilih, batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih antara NW 7 Street dan NW 25 Street pada SR 826. Departemen saat ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan bersama SR 826 untuk memodif trotoar dan drainase untuk proyek Managed Lanes yang akan datang. Modifikasi ini tidak termasuk perubahan pada fiction course dan marka jalan. Konstruksi Managed Lanes juga harus mengubah crown jalur jalan NB dan SB. Alternatif VA, tim joint venture bagian 5 akan membuat friction course, mengubah lokasi crown dan stripping SR 826 antara NW 7 Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir dari proyek jalur managed lanes. Keuntungannya lebih sedikit biaya keseluruhan, kemudian kurangnya pendapat publik yang bersifat negatif mengenai konstruksi boros. Kerugiannya mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini, serta upaya mendesain ulang untuk Section 5. Pendapatan potensial yaitu di 940.000 dolar. Kemudian rekomendasi berikutnya itu nomor 23, itu menambahkan batas kecepatan ke General Purpose Lanes, di mana dari alternatif dokumen PDNI menunjukkan managed lanes yang bervariasi pada kecepatan 60 mph dan kecepatan desain tujuan umum 60 mph. Alternatif dari VA sendiri yaitu memanfaatkan variabel batas kecepatan jalur tujuan umum untuk mengelola arus lalu lintas di general purpose lanes dengan lebih baik. Disarankan untuk memasang rambu batas kecepatan sebelum memasuki segmen managed lanes. Keuntungannya meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola arus pada jalur tujuan umum, peningkatan antisipasi hasil karena variasi kecepatan yang berkecil, memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya terjadi peningkatan biaya modal dan pemeliharaan, serta konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Untuk pendapatan potensialnya sendiri, 2 juta hingga 5 juta dolar. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya di proyek transportasi jalan nasional 826 atau Metro Expressway, bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama, studi rekayasa nilai pada proyek transportasi jalan nasional 826 Palmetto Expressway ini berhasil menghasilkan 31 ide dengan 9 ide yang direkomendasikan untuk implementasi. Dari segi finance, rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan memberikan potensi penghematan yang signifikan, yang mana rekomendasi nomor 6 memberikan potensi pendapatan minimal 5.360.000 dolar, rekomendasi nomor 22 menghemat biaya sebesar 940.000 dolar, rekomendasi 23 memberikan potensi nilai tambah 2 hingga 5 juta dolar. Penerapan value engineering pada proyek ini terbukti efektif dalam meningkatkan mobilitas kendaraan, mengurangi kemacetan lalu lintas, menyediakan pilihan lajur tambahan, pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada, dan memberikan solusi alternatif yang lebih efisien.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil analisis studi rekayasa nilai State Road 826 Palmetto Expressway. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.